Histologi merupakan gabungan kata dari histos yaitu jaringan dan logos yaitu ilmu. Histologi yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari jaringan-jaringan pada makhluk hidup secara mikroskopis, sistematis, dan struktural. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan otot. Dan yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah kumpulan sel yang tersusun sangat rapat. Jaringan epitel melapisi permukaan dan melapisi rongga tubuh. Berfungsi sebagai pelapis permukaan luar dan dalam tubuh serta organ termasuk saluran pencernaan, pernapasan, dan pembuluh darah. Apa sih ciri-ciri jaringan epitel? Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, sel tersusun rapat. Kedua, tersusun berlapis dan berlapis-lapis. Ketiga, sitoplasma sedikit. Keempat, berbentuk pipi atau batang atau kubus. Kelima, membran sel tebal. Dan terakhir, ruang ekstrakuler dan intraseluler sangat sempit. Terima kasih. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi epitel. Yang pertama, epitel sebagai proteksi terhadap dehidrasi. Yang kedua, epitel sebagai absorpsi nutrien dan gas. Yang ketiga, epitel sebagai filtrasi. Yang keempat, epitel berfungsi sebagai sekresi. Yang kelima, sebagai ekskresi. Kemudian, ada tipe-tipe epitel. Yang pertama, epitel pipi selapis, bentuknya pipi dan tipis, hanya satu lapis. Fungsinya sebagai pertukaran zat atau difusi. Yang kedua, epitel pipi berlapis, tersusun dari beberapa lapis sel pipi, fungsinya sebagai perlindungan dari gesekan. Yang ketiga, epitel kubus lapis, berbentuk seperti kubus dan satu lapis, fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Yang keempat, ada epitel kubus berlapis, beberapa lapis sel berbentuk kubus, fungsinya sebagai proteksi dan sekresi. Yang kelima, ada epitel silindris selapis, sel-selnya tinggi seperti silinder satu lapis, fungsinya penyerapan dan sekresi. Yang keenam, ada epitel silindris berlapis, beberapa lapis sel silindris, fungsinya sebagai perlindungan dan sekresi. Yang ketujuh, epitel silindris berlapis semu, terlihat berlapis namun sebenarnya satu lapis karena inti selnya tidak sejajar, fungsinya sebagai sekresi dan pergerakan lendir. Yang terakhir, epitel transisional, sel bisa berubah-ubah tergantung tekanan, fungsinya melindungi dan memungkinkan peragangan. Terima kasih. Jaringan epitel kelenjar merupakan jaringan epitel yang dapat menghasilkan kelenjar. Ada 2 jenis kelenjar. Yang pertama ada kelenjar endokrin, kelenjar adrenal, kelenjar hipofisis. Yang kedua ada kelenjar eksokrin, kelenjar saliva, kelenjar pencernaan. Kelenjar ini terbagi lagi menjadi kolokrin, mesokrin, dan apokrin. Jaringan ikat. Jaringan ikat ialah jaringan yang mengikat antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Tujuannya untuk membentuk suatu organ. Jaringan ikat tersusun atas matriks ekstraseluler dengan berbagai jenis rabut, yaitu kolagen, elastin, dan retikulin, fibroblas, makrofas, dan sel lemak. Jaringan ikat ini memiliki 8 tipe. Tipe yang pertama ada areolar connective tissue dengan ciri serabut kolagen dan elastis longgar dan memiliki banyak ruang antar sel, fungsinya untuk menyokong dan mengikat jaringan lain.
Lokasinya berada di bawah kulit dan sekitar pembuluh darah dan organ. Tipe yang kedua ada adipose tisu. Memiliki ciri yaitu sel besar berisi lipid, inti terdorong ke tepi, fungsinya untuk penyimpanan energi, isolasi panas, dan bantalan. Tipe yang ketiga ada fibrous connective tissue. Memiliki ciri yaitu serabut kolagen padat yang tersusun sejajar. Fungsinya untuk menahan tekanan dan tarikan. Lokasinya berada di tendon, ligamen, dan dermis kulit. Tipe jaringan ikat yang ketujuh yaitu jaringan tulang rawan elastis. Ciri-cirinya yaitu mengandung selatin yang banyak, elastin yang banyak. Fungsinya fleksibel dan mempertahankan banyak bentuk. Lokasinya ada di telinga luar dan di epiklatis. Yang kedelapan ada jaringan tulang rawan. Ciri-cirinya serabut kolagen tebal, matriksnya padat. Fungsinya menahan tekanan kuat. Lokasinya ada di diskus intervertebralis dan symphysis pubis. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh manusia. Jaringan otot terbagi atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama saya akan menjelaskan jenisnya tentang otot polos. Otot polos itu yang berbentuk halus tanpa garis, berada dalam usus dan pembuluh darah. Yang kedua itu otot jantung. Otot jantung semua berada di dalam jantung yang berfungsi agar jantung tetap berdetak. Yang ketiga itu otot lurik. Otot lurik menempel pada tulang, bentuknya panjang dengan banyak inti dan garis-garis. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang jaringan otot. Seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan di bagian tipe jaringan otot. Yang pertama itu ada otot polos, bentuk gelondong, inti satu di tengah, tidak ada garis atau striasi, dan bekerja secara involunter atau tidak sadar. Dan lokasinya ada di dinding saluran pencernaan dan pembuluh darah. Yang kedua, otot jantung, bentuk bercabang, inti satu di tengah, ada striasi dan diskus intercalaris, dan lokasinya berada di dinding jantung. Kemudian yang ketiga ada otot lurik, bentuk silindris panjang, banyak inti di tepi, ada striasi dan bekerja secara voluntar atau secara sadar, dan lokasinya itu ada di otot rangka dan lidah. Jaringan saraf adalah jaringan penyusun sistem saraf yang tersusun atas sel saraf atau neuron dan sel penyokongnya atau neurogila. Berfungsi untuk menerima rangsangan, mengolah informasi, serta menghantarkan impuls ke seluruh tubuh agar organ dapat bekerja secara terkoordinasi. Fungsi-fungsi saraf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Yang kedua, menerima dan meneruskan rangsangan. Yang ketiga, mengolah rangsangan yang berasal dari lingkungan. Yang terakhir, mengatur dan mengontrol fungsi dan aktivitas tubuh. Unit fungsional jaringan ini adalah neuron yang terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Dan sel penyokong seperti sel gila yang berfungsi menopang dan melindungi neuron. Jaringan saraf menyusun otak, sumsum tulang belakang, dan saraf pelita. Mekanisme rangsangan ada 2. Yang pertama ada gerak sadar dan ada gerak refleks. Gerak sadar yaitu gerakan yang dikontrol oleh pusat kesadaran atau sistem saraf pusat. Yang kedua ada gerak refleks, yaitu respons spontan terhadap suatu rangsangan tanpa melibatkan koordinasi otak. Dan dalam mekanisme rangsangan ada rangsangan, reseptor, saraf sensorik, saraf motorik, efektor, dan respon. Tapi di antara gerak sadar dan gerak refleks hanya satu yang membedakan, ada di setelah saraf sensorik ada otak di bagian gerak sadar, dan di setelah saraf sensorik ada medula spinalis di bagian gerak refleks.